yaitu Mahaparinirwana Temple, tempat yang dibangun untuk menandai parinibbananya Sang Buddha, dan Makutta Bandhana atau Ramabar Stupa, stupa yang dibangun untuk menjadi penanda titik di mana Sang Buddha dikremasi. Bagaimana kemarin sudah dijelaskan, kenapa parinibbananya di Kusinara, di kota-kota lain yang lebih besar, yang banyak umat Buddhanya. Karena ketika masih menjadi bodhisatta, beliau pernah lahir di Kusinara menjadi seorang Raja Cakkawati namanya Mahasudasana. Ya, jadi ini dasar alasannya kenapa Sang Buddha tidak parinibbana di Rajagaha, tidak parinibbana di Wesali, tidak parinibbana di Sawati. Nah, tapi memilih Kusinara yang pada masa itu adalah sebuah kota atau desa kecil. Lalu Sang Buddha merujuk pada masa lalu Kusinara yang adalah ibu kota kerajaan besar. Beliau menjadi Raja Mahasudasana, Raja Cakkawati. Ya, jadi stupa yang ini adalah namanya Makutta Bandhana atau sekarang sering disebut Ramabar Stupa. Ya, di dalamnya masih tersimpan relik sisa jasmani dari Sang Buddha. Dan ini satu-satunya yang masih utuh, nggak berani dibongkar oleh arkeolog. Karena di dalam stupa yang ada ular. Ya, jadi ini pernah dilakukan penggalian, tapi begitu ini banyak sekali ularnya yang jaga. Ya, nah kalau tadi di sana kan ada Buddha Rupang Parinibbana, panjangnya 6 meter. Buddha Rupangnya itu dari 1300 tahun lalu, cuma bangunannya baru. Ya, Buddha Rupangnya itu udah Buddha Rupang sejaman sama yang di Bodh Gaya, dari zaman Gupta juga, makanya stylenya kan sama. Ya, stylenya kan sama. Jadi di India ini ada beberapa kerajaan Buddhis, ada dinasti Maurya, kerajaan Magadha, ada dinasti Kusan, ya, kemudian ada dinasti Gupta, lalu ada juga dinasti Pala, itu juga kerajaan Buddhis. Jadi selama periode dari era Sang Buddha sampai ke zaman-zaman kerajaan itu kerap kali dinastinya itu dinasti Buddhis. Ya, jadi Rupang di zaman Gupta ya, seperti yang di Bodh Gaya sama yang di Parinirwana Temple tadi. Ingat ya, itu rupangnya parinibbana. Bapak Ibu harus bisa membedakan ya antara yang begini dengan yang begini. Nah, jadi nggak ada Buddha tidur. Pelecehan loh kalau ngomong Buddha tidur itu. Ya, kalau yang begini tuh Buddha parinibbana. Kalau yang begini Buddha meditasi berbaring. Kan kalau yang di Bogor, ayo kita ke wihara Buddha tidur, Buddha tidur. Nggak ada Sang Buddha tidur. Mana ada Sang Buddha tidur? Ya kan? Sang Buddha kan cuma mengistirahatkan fisiknya, itu pun nggak rebahan kayak kita. Beliau berbaring miring, bersikap seperti singa, Jagaryanun Yoga atau Sihasaya. Jadi yang begini itu namanya reclining Buddha. Ya, jadi Buddha berbaring meditasi. Kalau yang begini parinibbana. Jadi jangan lagi ada istilah Buddha tidur, Buddha tidur. Itu kitanya yang harus merevisi apa-apa yang sudah beredar di masyarakat Buddhis di Indonesia yang memang sesuatu yang keliru. Jangan kitanya malah ikut-ikutan keliru. Udah tahu keliru, kita malah nerusin yang keliru. Ya, ini itu Buddha parinibbana. Jadi kalau yang di tempat Bante Kanti di Padepokan Dhammadippa Arama itu Buddhanya Buddha berbaring meditasi. Kalau di tempat Bantenya Wiryanadi di Majapahit Trawulan itu Buddha parinibbana. Termasuk di Tonjong itu di Bogor
Buddha Dharma 8 Posat itu Buddha Parinibbana. Yang di Rembang itu Mbak Parinibbana juga. Nah, karena kan begini kan, nah, yang dilakukan meditasi. Jadi kalau yang ininya membentuk segitiga, ada celongnya, sela-sela, itu meditasi. Kalau yang begini, Parinibbana. Tidur lagi. Udah ngantuk. Ya, jadi harus diperbaiki itu term-termnya itu. Jadi jangan sampai kita malah Buddha tidur. Nah itu kan salah terus nanti. Jadi yang lain juga pasti ikut-ikutan, yang bukan Buddhis juga. Di sana ada ya, seperti istilah arca sama patung kan kita harus bisa membedakan ya. Nah itu juga harus diperbaiki. Nah itu makanya seperti yang di Wat Po di Thailand itu reclining Buddha, bukan sleeping Buddha. Nah itu Budanya kan meditasi. Seperti kita pemikirannya, kan kemarin saya sudah bilang berat sekali 400 kilo. Nah kita jangan berpikir pemikiran kita, ya kita nggak bakal kuat ngangkat. Kita kembali lagi, Buddha itu bukan orang biasa kayak kita. Iya kan? Pasti beliau punya keistimewaan, makanya kan beliau punya kemampuan batin juga, ya kan? Dan bowl itu kan juga dipersembahkan oleh 4 raja dewa. Ya kan kemarin di teks itu yang saya bagikan sampai 12 orang kan yang ngangkat kan? Oh, kita jangan ngebandingin, itu berat sekali. Ya itu pemikiran kita. Nah, kalau bagi Buddha kan itu enteng-enteng aja. Ya kan? Kan kemarin saya sudah bilang, gak usah jadi Buddha. Kalau kita meditasi pakai objek kasinatana, kita bisa bikin gempa bumi kok. Ya kan? Kita bisa bikin bumi ini berguncang kok. Kenapa? Karena kita sudah memahami karakter. Jangan berpikir begitu. Karena itu bagi arah sama Buddha itu hal yang biasa. Kan beliau punya kemampuan tadi. Nah kalau kita mau pikiran orang biasa, makanya kita berat. Kita nggak punya kemampuan batin. Kita nggak punya kemampuan batin, makanya kita berpikir biasa. Ya. Jadi makanya kadang-kadang banyak orang juga suka melecehkan Sang Buddha dari sisi mana? Jalan 7 langkah. Setelah jalan 7 langkah, apakah ngerondang, apakah jalan, apakah lari? Itu juga kadang-kadang suka dipertanyakan. Kembali lagi, kalau nggak ada yang istimewa dari berbuat baik, buat apa? Ya kan? Ya. Apa yang kita konotasikan sebagai keajaiban, itu kan buah dari perbuatan baik. Kalau perbuatan baiknya banyak, tapi nggak ada yang istimewa, buat apa? Ya kan? Ya kalau memang waktunya matang kan matang. Ya kan? Ya seperti kita sekarang bisa ke tempat ini. Kan ada buah kebajikan yang kita timbun kan? Nggak ujuk-ujuk, yuk berangkat. Ya kan? Ya kadang-kadang sudah ada orang udah daftar, udah jauh-jauh hari niat berangkat, udah menuju bandara, tahu di tengah jalan dapat kabar berita duka, balik lah. Nggak mungkin gitu. Makanya ada sesuatu perbuatan baik yang sudah kita buat sehingga kita biasa sampai ke tempat ini. Ya jadi itu kan sebuah keajaiban kan. Dulu kan kita nggak pernah mikir, kita lagi sekolah SD taunya Sang Buddha di India, ada 4 tempat, Lumbini, Kusinara, Bodh Gaya, Buddha Gaya ya. Ya kan sekarang jadi kita langsung mengunjungi langsung kan, jadi bisa mengetahui langsung, bukan dong Sang Buddha itu bukan legenda, bukan mitos, melainkan tokoh nyata yang pernah hidup 2600 tahun yang lalu.